Orang kok nggak berperilaku baik? Ya. Karena berarti pasti ada yang rusak dengan pola berpikirnya. Oke. Pola berpikirnya salah, berarti ada masalah dengan keyakinannya. Kalau Ya, keyakinannya bermasalah, berarti ada yang salah dengan yang diyakininya. Ya, kalau misalnya kalimatnya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Kalau ditanya, saksinya siapa? Kalau jawaban aku saksinya, ya. wah repot juga. Apa yang kau lihat, apa yang kau dengar? Oke, oke. Etika perdebatan, etika ilmiah. Kalau kita tidak bisa mengalahkan argumen dia, maka kita harus ikut. Oke. Itu kode etik. Ya, Itu ya, etika. ya. Nah, kalau kita merasa tidak bisa membuat Al-Quran, membuat bacaan sebagaimana Al-Quran, maka kita harus ikut. Bikin paham. Bang, gue mau tanya nih. Iya. Mengenai rukun iman dan rukun Islam. Iya. Untuk mengkorelasikan kedua hal itu dalam kehidupan kita bagaimana tuh, Bang? Oke. Jadi kalau kita bahas tentang rukun iman, rukun Islam, nah, balik lagi ke, pernah dengar gak Kiai ngejelasin tentang rukun agama? Belum tuh. Nah, rukun agama itu begini, Kiai jelasin itu rukun agama terdiri dari iman, Islam, dan ihsan. Nah, penjelasan Kiai begitu tuh. Lalu apa hubungannya iman dengan Islam? Bener kan? Iya. Nah, ya kan. Lalu ngaruhnya apa dengan kehidupan kita? Gitu kan yang mau dibahas ya. Yeah. Jadi Islam itu adalah cerminan daripada iman. Iman yang benar. Rukun iman yang kita tahu, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, yang ada 6. Ya. Ila akhiri. Pertanyaannya begini. Gimana tuh? Kadang-kadang kalau dipikir-pikir nih, sebenarnya kan rukun iman itu kenapa mesti 6? Iya. Kan? Kenapa mesti 6? Rukun iman banyak amat, ya kan? Ya kan? Coba. Kenapa mesti 6? Kan mestinya iman itu terbentuk, yang berarti yang kita iman itu banyak nih ya. Yang kita percaya itu adanya Allah, adanya malaikat. Yang kita iman itu kan percaya. Orang percaya belum tentu yakin. Percaya belum tentu yakin. Belum tentu yakin. Oke. Kalau orang sudah yakin, sebenarnya baru dikatakan iman. Meyakini dulu ya, Bang ya. Lalu apa faktor yang membuat kita yakin seharusnya jadi pertanyaan? Apa itu, Bang? Sumber keyakinan kita adalah sebenarnya cuma satu. Quran. Oh, iya. Kenapa kok Quran pertanyaannya? Dari mana sih kita tahu rukun iman itu ada 6? Iya, dari Quran. Iya kan? Iya. Amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Item-item itu. Wabil yaumil akhir. Iya kan? Iya. Semua itu dalam Al-Quran. Kalau orang yang ditinjau, yang diyakininya adalah Quran, imani ini, yakini ini, maka akan terbentuk imannya. Iya. Nggak perlu ada 6. Satu dong kalau begitu ujungnya. Kan? Nah, tapi kan yang udah ada 6 nih, yang semua kita dari kecil dikasih tahu ya 6. Yang mesti kita yakini itu 6. Sumber yang 6 ini adalah Quran. Oh, iya. Yakini kitab ini. Ya kan? Utamanya ya. Utamanya itu. Jadi nggak ngelebar kemana-mana. Nah, karena bagian-bagian yang perlu kita yakini itu tertuang semua dalam Quran. Kalau yakin sama Quran, maka orang itu akan beriman, akan meyakini adanya Allah. Oke. Karena begini loh, Quran itu fungsinya sebagai apa sih? Pedoman hidup. Oke. Fungsi sebagai pedoman, sebagai petunjuk, hudal lil muttaqin. Nah, bagi orang-orang yang bertakwa, yang dipakainya kan berarti Quran. Iya. Benar gak? Di dalam Quran dinyatakan yakinilah bahwa Allah itu ada. Malaikat itu ada, Rasul itu ada, kitab-kitab sebelum Quran juga ada. Ya kan, ada juga hari akhir. Ada juga dengan ketetapan Allah namanya. Berarti bikin ringkes saya sebenarnya. Kenapa nggak bikin rukun iman itu ada 1?
Ya kan? Kalau boleh mengajukan rukun iman ada satu aja, cukup imani Quran, maka engkau akan berentetan itu tentang Allah, tentang malaikat, Rasul, kemudian apa namanya? Iya, paham bang. Cuman kan yang jadi soal, Heeh, kebanyakan anak-anak kita, mungkin kita juga sudah dewasa, heeh, nggak tahu maknanya bang. Cukup baca aja tuh. heeh. Kita tahunya baca aja, nggak ngerti juga bahasanya. Begitu bang. Ya Sekarang mungkin diadakannya 6 rukun iman itu untuk itu bang. Biar mempermudah anak-anak kita. nih gini, orang nih, Hmm. kita nih termasuknya orang-orang beruntung, terlahir dari muslim, dari keluarga muslim misalnya. Dia dari kecil udah dikasih tahu rukun iman itu ada 6 yang perlu kita percaya, itu ada 6. Amanah billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih Iya. wa bil yaumil akhir. Sama ketentuan Allah yang disebut takdir. Allah menetapkan satu ketentuan di mana itu nggak bisa dibantah, yang disebut dengan hidup dan mati, atau rezeki atau jodoh, ya kan? Iya. Yang jadi persoalan begini, kalau diambil ditarik ke kayak gini deh. Ini berandai-andai ya. Seandainya kita ini bukan muslim. Kita nyari tahu kebenaran itu yang kita mau bedah gimana? Lewat apa? Lewat isinya sih. Sebenarnya cari pemahaman dong, cari pemahaman. Iya. Kita mau cari beberapa bukti bahwa adanya Tuhan. Gini loh, Quran itu kan satu bukti bahwa Tuhan itu ada. Oke. Ya, oke, kita balik kepada definisi dulu di awal nih. Awali dengan Quran adalah firman Allah. Oke. Ya kan? Quran adalah firman Tuhan. Sifatnya berarti absolut. Kenapa Quran itu harus kita yakini bahwa Quran itu adalah firman Allah? Karena Quran menjamin ada segel di Quran. Iya. Kalau kita nggak percaya, teman-teman bisa cek bareng-bareng di surat Al-Baqarah. Oke. Sambil buka aja kali ya, sambil buka. Oke, bang. Ayat 23. Ayat 23 bang. Ya. Oke. Dan jika kamu meragukan Al-Quran dan kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Ini tantangan nih bagi yang belum meyakini kebenaran Quran, kebenaran Islam. Panggil semua kawan-kawanmu, panggil semua ahli dari golonganmu, buatlah yang serupa dengan ini. Ini segel nggak sih? Segel ya. Penegasi ya. Segel itu segel bahwa kalau gini loh, original, sesuatu yang original, sesuatu yang perawan ya, yang perawan ya kan, sesuatu yang baru, itu ada segelnya nggak sih? Kita beli HP, kita biar meyakinkan kita nih, meyakinkan kita supaya kita tahu bahwa HP itu baru dari apa? Kita tahunya. Segel. Quran itu punya segel, itu segelnya. Allah menjamin bahwa ini adalah murni firman Tuhan. Firman yang menciptakan segala sesuatu. Dari sinilah kita tahu, ya kan, bahwa imanilah. Kalau kita baca nanti kita akan tahu beriman itu kemana aja. Karena gini loh, yang jadi dasar kita harus tahu dasar itu pondasi kan. Kalau pondasinya kuat, bangunannya kuat. Kalau pondasinya lemah, bangunannya lemah. Kalau perilakunya buruk, berarti akalnya buruk, imannya buruk. Nah, balik ke kehidupan kita nih kan. Orang kok nggak berperilaku baik, karena berarti pasti ada yang rusak dengan pola berpikirnya. Pola berpikirnya salah, berarti ada masalah dengan keyakinannya. Kalau keyakinannya bermasalah, berarti ada yang salah dengan yang diyakininya. Berhubungan ya semuanya ya? Iya, mata rantai itu. Kan mata rantai. Contoh misalnya gini. Kalau iman itu adalah keyakinan.
ya kan? Iman itu keyakinan. Keyakinan ini melahirkan nilai. Nilai inilah yang disebut dengan perbuatan perbuatan Islami, amal. Iya. Orang jadi gini, kayak misalkan sholat ya. Ya. Sholat itu adalah cermin, adalah bentuk. Ya kan, sholat itu bentuk daripada orang yang beriman. Oke. Orang yang beriman akan mendirikan sholat. Orang yang mendirikan sholat harusnya nih tanha anil fahsya iwal mungkar. Oke. Tanha anil fahsya iwal mungkar ini berarti hasil daripada orang-orang yang sholat itu adalah nggak berbuat keji, nggak berbuat ingkar. Itu yang disebut ihsan. Ya kan? Iya. Nah berarti kalau orang ini masih keji, masih ingkar, masih tidak baik kategorinya, berarti orang ini tidak Islam. Oh, gitu. Kalau orang tidak Islam, berarti tidak iman. Itu berpengaruh sekali. Iya. Sekarang begini, di orang-orang yang yakin, makanya runtutan pertama daripada rukun Islam itu adalah kan syahadat. Iya, pertama syahadat. Ya kalau misalnya sekarang kalau kenapa sih orang yang sholat masih melakukan perbuatan kejahatan? Ya. Berarti sebelum sholat, kalau sebelum sholatnya kita nilai, syahadatnya dulu. Syahadatnya dulu ya. Iya, syahadatnya dulu. Berarti syahadat itu apa sih? Seharusnya kan kita malu sama mualaf nih. Nah, Malu, kita yang jadi yang lahir di apa sih namanya? Keluarga muslim. Iya. Malu seharusnya kalau ngeliat mualaf itu. Mualaf itu mereka rata-rata nih ketika mereka masuk akan jadi lebih rajin. Iya. Pertanyaannya kenapa? Karena mereka melalui proses pencarian Tuhan yang benar. Sayangnya kita mentang-mentang, ini bahasa kalau udah mentang-mentang repot ya. Kalau mentang-mentang kita udah Islam, kepedean. Kebanyakan begitu sih. Kepedean, gue masuk surga nih kan. Yang penting mah gue orang Islam kepedean. Soalnya kan mindsetnya kan udah ada iman, Bang. Mindsetnya yang dibangun nih, itulah ya Islam. Udah punya iman. Iya. Mindsetnya kan itu. Tapi kan kenyataannya belum tentu kan. Nah ini kan iman itu kan begini. Iman itu adanya di sini, di dalam hati. Diyakin, kita pikir, kita apa sih namanya? Kita renungkan. Ya. Lalu yang pertama lahir dari yang terucap pertama nih, tindakan yang pertama setelah punya iman, itu menyatakan yang sebenar-benarnya perihal tiada Tuhan selain Allah. Oke. Jadi asyhadu itu kan sekarang punya terjemahnya. Sebenarnya agak bingung juga kalau melihat terjemahan sekarang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu kalau di dalam ilmu apa? Usuluddin disebut ada syahadat itu terbagi dua kan begitu. Oh, syahadat terbagi dua nih. Iya, berkaitan dengan Tuhan, berkaitan dengan Rasul. Gimana itu, Bang? Jadi kesaksian tentang Allah, tiada Tuhan selain Allah, menjadi saksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Pertanyaannya kan begini, kalau didefinisikan itu saksi itu ya, saksi itu mesti berakal sehat. Ya. Ini syarat pertama. Nggak bisa kalau di dalam pengadilan, nggak bisa orang gila jadi saksi. Iya, memang. Kalau di pengadilan bisa nggak orang buta jadi saksi? Nggak bisa. Di pengadilan bisa nggak orang budek jadi saksi? Nggak bisa juga. Bener kan? Iya. Akan diragukan kesaksiannya. Orang buta apa yang lo lihat? Orang budek apa yang lo lihat? Apa yang lo dengar? Iya. Bener kan? Sekarang kalau kita ketemu, kalau dulu ya kan, zamannya Nabi Muhammad masih ada. Iya. Beruntung kan yang menyaksikan langsung beliau. Oke. Benar-benar memang menyaksikan. Iya. Menyaksikan bahwa ada loh Rasul yang menyampaikan kalamullah. Paten syahadatnya tuh. Nah yang sekarang ini repot nih. Kita nggak ngelihat Rasul. Iya. Kita tidak
secara langsung bagaimana perawakannya, tapi kok bisa kita yakini. Ya kalau misalnya kalimatnya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Kalau ditanya saksinya siapa, kalau jawabannya aku saksinya, wah repot juga. Apa yang kau lihat, apa yang kau dengar? Logika tadi, kalau kita nggak pernah lihat, nggak pernah dengar, keduanya ini akhirnya jadi gimana nih? Batal saksinya. Kita melihat Allah secara visual nggak bisa. Nggak bisa. Lalu kemudian lihat Rasulullah juga enggak. Nggak bisa. Berani, tapi kita masih berani nggak? Masih berani bilang, aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Ini kan PR berarti nih. Sebenarnya syahidah itu apa sih berarti? Nah itu gimana sih? Syahidah itu bahasa Indonesianya, saya menyatakan, asyhadu itu aku menyatakan dengan sebenar-benarnya. Kalau begini, aku menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa only Allah, Tuhan itu. Aku menyatakan sebenar-benar, pernyataan, kalimat pernyataan berarti saya menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Saya pun menyatakan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nah, kalimat pernyataan harusnya diterjemahkan, saya menyatakan, aku benar-benar menyatakan. Kalau ini disebut pernyataan, yang disebut pernyataan, saya nyatakan hari ini. Surat pernyataan. Surat pernyataan itu berarti kan menyatakan sesuatu, berarti ada pondasinya. Ada alasan. Ada dasar pemikirannya. Berarti setelah melalui proses apa? Apa itu? Berpikir. Nah itu kan ya makna arti nih. Ya, masalah artinya dari asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah kan. Ini akan berpengaruh terhadap perilaku loh. Nah, tapi yang gue mau tanya, sebenarnya artinya itu pernyataan atau bisa diartikan. Jadi bahasa Arab itu unik. Asyhadu itu bisa diterjemahkan aku bersaksi, bisa diterjemahkan aku menyatakan. Nah yang benar yang mana itu Bang? Nah itu tadi, dua-duanya benar. Oke, tapi kan mungkin kesepakatan ulama saat itu bukan enggak gini, ini kan terjemahan. Terjemahan itu kita jangan dulu kesepakatan ulama nih. Jadi terjemahan yang ada sekarang dinyatakan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Makanya kalau kita jadi saksi, yang kita saksikan apaan? Sulit loh. Sulit. Kalau begini, berarti pernyataan yang jadi poinnya adalah pernyataan syahadat adalah ungkapan keyakinan seseorang. Ini kita harus garis bawah ini. Syahadat adalah ungkapan pertama untuk menunjukkan bahwa diri seseorang itu beriman atau punya satu keyakinan. Keyakinan ini didasari oleh sesuatu dong. Dari mana munculnya keyakinan kalau tidak ada yang dipelajari? Ada sumber. Nah sumbernya ini nggak boleh ngasal. Kita cari yang mana yang absolut. Allah berikan kita akal kebetulan. Jadi orang Muslim seharusnya, orang Islam itu melalui proses yang disebut dengan berpikir dulu. Makanya seharusnya orang Islam itu cerdas-cerdas. Karena untuk jadi orang Islam itu yang pertama itu kan syahadat. Seorang yang bersyahadat itu harus cari tahu dia. Harus tahu betul. Jadi syahadatnya nggak hambar. Sekarang kita nggak malu gimana sama para mu'alaf. Para mu'alaf itu nyari loh. Yang benar yang mana sebenarnya? Nah iya itu sih Bang. Ya kan kita malu jadinya. Kita yang terlahir di keluarga Muslim nggak pernah nyari tahu. Kita berani menyatakan bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan. Nabi Muhammad adalah utusannya. Dari mana kita membuat pernyataan itu? Ya kan? Kalau dasarnya meyakini, gini. Kalau Quran dijadikan landasan keyakinan kita, dasar-dasar keimanan itu adalah Quran.
maka akan terbentuk itu sebenarnya Islam yang sejati. Contohnya misalkan begini, kan tadi di apa namanya, diulas ya, bahwa Quran itu ada segelnya. Iya. Maksudnya begini, Quran itu kan mukjizat. Iya. Fungsi daripada mukjizat itu adalah sebagai bukti, ya kan? Sebagai bukti bahwa keabsahan daripada kitab tersebut memang betul-betul adalah datangnya dari Tuhan. Iya. Kitab ini pasti akan ada yang bawa, ada yang menyampaikan. Iya. Nah itu makanya sadar, kalau kita yakin dengan Quran, maka akan muncul nih setelah kita baca betul-betul Qurannya, orang ini akan cari tahu, ini sebenarnya Allah itu Maha Esa apa enggak sih? Kalau ragu berarti kan ada tanda tanya tuh. Iya, iya, iya. Kalau orang nggak meyakini Quran repot. Cari dulu deh. Istilah cari dulu di luaran sana. Yang apa sih namanya? Merekomendasikan bahwa Tuhan itu apa? Kita punya satu kitab yang disebut Quran. Quran ini sebagai petunjuk. Nah, sekarang begini, yang unik nih. Sebenarnya ini muslim sekarang nih baca Quran itu pertanyaannya adalah cari hadiah apa cari hidayah? Kebanyakan sih hadiah. Iya kan? Iya kan? Iya, banyak hadiah sih. Nyari hadiah kan? Iya. Receh banget. Orang baca Quran niatnya cari hadiah. Bukan cari hidayah. Iya. Bukan cari petunjuk dalamnya. Nah itu. Repot juga kan? Kasih tahu baca ini. Iya kan? Iya kan? Untuk ini biar dapat pahala. Nah. Baca Qurannya biar dapat pahala. Rezeki, jodoh, apapun tuh Bang. Qurannya jadi koran. Bukan jadi Quran. Yang diambil fadilah-fadilahnya. Bahasanya begitu. Maknanya nggak tahu Bang. Cari hadiah, bukan cari hidayah. Ya kan? Gue juga kadang bingung gitu kan. Katanya gitu kan. Mengajak Cilanca baca Al-Waqiah. Padahal arti Al-Waqiah itu kiamat gimana tuh? Kadang-kadang gitu Bang. Banyak orang baca, sebenarnya nggak salah juga, orang cari baca Quran cari hadiah, oke lah ya. Memang Allah janjikan juga membacain dapat pahala, kata Nabi juga dapat pahala. Nah ya sebenarnya kan fungsinya itu kan hudal lil muttaqin, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi manusia kalau mau hidupnya baik, hidupnya teratur, nih Allah kasih firman, nih kasih petunjuk, petunjuk ini baca, kan begitu. Nah setelah kita baca Quran, kita ragu, maka ada ayat di Al-Quran yang menyatakan kalau engkau ragu, buatlah surat atau ayat yang sebanding dengan itu. Ketika kita nggak mampu dalam logika perdebatan, etika perdebatan, etika ilmiah, kalau kita tidak bisa mengalahkan argumen dia, maka kita harus ikut. Itu kode etik. Itu etika. Nah, kalau kita merasa tidak bisa membuat Al-Quran, membuat bacaan sebagaimana Al-Quran, maka kita harus ikut. Berarti ini benar datangnya dari Allah. Nah, kalau ini datangnya dari Allah, nggak mungkin ujuk-ujuk tiba-tiba ini ada. Siapa yang menyampaikannya? Ternyata yang menyampaikannya adalah seseorang yang bernama Ahmad, Ismu Ahmad, yang diberikan gelar Nabi Muhammad SAW. Sehingga syahadatnya mantep nggak? Mantap. Jadi aku menyatakan, dan dari Quran kita tahu bahwa Allahu Ahad, Allah itu Esa, ya kan? Allah itu tidak beranak dan tidak pula dia beranakan. Kalau kita yakin itu, ya kan? Nah ini kan diujikan otak kita nih. Allah mengajarkan cara berlogika. Tuhan itu punya sifat maha kuasa, nggak mungkin bisa jajarkan dengan makhluknya. Gak mungkin Allah itu menjelma jadi manusia, ya kan? Jadi untuk pembahasan rukun iman dan rukun Islam ini panjang ya Bang? Panjang sebenarnya. Panjang banget ya Bang. Nah untuk teman-teman nih masalah rukun iman dan Islam. Nah tadi udah jelasin sama Bang Pian nih. Nah kembali lagi kita saat ini baru bahas satu poin nih, yaitu poin iman
sama poin syahadat. Nah, itu kan perbedaan nih. Imannya kita udah bahas, rukun imannya itu menjadi satu gitu. Walaupun pecahannya itu banyak, tapi awalnya satu, yaitu Al-Quran. Yang kedua, rukun Islamnya yang dibahas baru sampai tahap syahadat. Makna dari syahadat itu apa? Nah, teman-teman udah tahu kan ya? Jadi ya, udah dijelasin sama Bang Fian. Nah, kalau misalkan ada info yang lebih tahu mendalam soal syahadat, boleh di komen di bawah. Atau kalau ada pertanyaan juga boleh balik ke kita. Nanti mungkin kita akan bahas lanjutannya nih, yang kedua. Semoga sholat. semoga Gitu. Kiai lebih menyempurnakan penjelasan nih dari sini ya kan. Gitu. Jadi setelah syahadat ini kita akan bahas sholat. Itu panjang tuh Bang ya. Panjang. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung, tonton, simak, dan nikmatin aja dulu. Nanti juga teman-teman akan paham. Nanti juga lu paham.